Hello everyone, perkenalkan nama saya Rindiani dengan NIM 10540113020 dari kelas PGSD 6K. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai PKR. Apa sih itu PKR? Nah, jadi pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas. Dan pembelajaran ini diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu PKR atau pembelajaran kelas rangkap, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih PKR itu sangat diperlukan? Jadi yang pertama yaitu geografis. Alasan geografis seperti sulitnya lokasi, terbatasnya sarana transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, dan adanya mata pencaharian khusus. Nah, dari alasan tersebut dapat mendorong penggunaan PKR. Yang kedua itu demografis. Nah, alasan demografis ini untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil, apalagi tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang. Maka PKR dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Di daerah perkotaan sekalipun, alasan demografis ini juga berlaku. Nah, jadi yang ketiga itu kurangnya guru. Walaupun jumlah guru secara keseluruhan mencukupi, sulit untuk mencari guru yang dengan sukacita siap mengajar di daerah, di mana praktik penempatan guru SD ini mirip kerucut terbalik. Yang lancip adalah SD di daerah terpencil dan jumlah guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil tersebut. Keempat, terbatasnya ruang kelas. Memang tidak diperlukan ruang kelas lebih dari satu karena jumlah muridnya kecil. Namun daerah lain menunjukkan walaupun jumlah muridnya cukup besar, jumlah ruangan kelas yang tersedia jauh lebih kecil daripada jumlah rombongan belajar. Salah satu jalan untuk mengatasi masalah ini adalah menggabungkan 2 atau lebih rombongan yang diajar oleh seorang guru. Nah, maka dari situ PKR ini sangat diperlukan. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut mungkin teman-teman sudah paham kenapa sih PKR itu sangat diperlukan, karena yang pertama itu geografis, yang kedua demografis, yang ketiga kurangnya guru, dan yang terakhir itu terbatasnya ruang kelas. Jadi ada 3 model dasar dari pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu model 221, di mana model ini diartikan dalam 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Jadi yang kedua itu ada model 222, di mana model PKR 22 ini dimaksud sebagai 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Nah, yang terakhir itu ada model 33, di mana model PKR 33 ini adalah 3 kelas, 3 mata pelajaran, dan 3 ruangan. Model PKR 333 sama dengan model PKR 222 yang merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendali dengan utuh secara tatap muka, adanya batasan fisik. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Prinsip apa saja sih yang mendasari PKR tersebut? Nah, jadi prinsip umum psikologis pedagogis antara lain yaitu yang pertama yaitu perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap dan perilakunya menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatannya. Yang kedua, motivasi sangat diperlukan dalam belajar, baik yang datang dari dalam diri siswa maupun yang datang dari luar diri siswa. Yang ketiga, belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui transformasi pengalaman. Yang keempat, belajar dari teman seusia, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dengan baik melalui interaksi sosial yang sengaja dirancang. Yang terakhir, pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring menuntut lingkungan dan suasana belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukan kegiatan belajar yang dirancang dengan baik oleh guru dan terciptanya suasana belajar secara kontekstual. Adapun prinsip lainnya yang mendukung pembelajaran kelas rangkap adalah yang pertama, keserampakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Yang keempat, pemanfaatan sumber secara efisien. Dan yang terakhir, kebiasaan untuk mandiri. Selanjutnya, implementasi dari prinsip umum psikologis pedagogis terhadap pembelajaran adalah munculnya prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai berikut. Yang pertama, penganekaragaman pembelajaran agar dapat melayani perbedaan individual siswa.
Yang kedua, pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar agar dapat membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir itu penerapan aneka pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang berpotensi mengaktifkan siswa dalam keseluruhan siklus proses belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.